Barat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo, Papua pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo, Papua pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain.
Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel In Chandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel In Chandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain.
Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan.
Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah hoaks untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil Brimob dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah hoaks untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil Brimob dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan.
Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah hoaks untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah hoaks untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain.
Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel In Chandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah hoaks untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel In Chandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah hoaks untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain.
Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain.
Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam, OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam, OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam, OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam, OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain.
Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam, OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam, OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam, OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam, OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam, OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka.
Yalimo, Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel In Chandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo, Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel In Chandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain.
Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain.
Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah hoaks untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah hoaks untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain.
Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah hoaks untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil Brimob dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah hoaks untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil Brimob dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain.
Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah hoaks untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah hoaks untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain.
Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel In Chandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah hoaks untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel In Chandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah hoaks untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan.
Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain.
Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam, OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam, OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam, OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam, OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam, OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka.
Yalimo, Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo, Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain.
Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di-backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di-backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan.
Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah HOAX untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain.
Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah hoaks untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah hoaks untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan.
Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah hoaks untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil Brimob dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo, tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah hoaks untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil Brimob dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain.
Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah hoaks untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Inchandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah hoaks untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain.
Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel In Chandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah hoaks untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo, tegas Chandra. Kapolda Papua, Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, situasi Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pasca kerusuhan berangsur pulih. Kini mengirim 50 personil BRIMOB dari Wamena untuk membantu Polres dalam rangka pengamanan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Juga di backup pasukan tempur TNI. Pihaknya menyayangkan kerusuhan yang terjadi karena berdampak luas dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Sampai hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Kita masih terus memantau agar kerusuhan tidak meluas ke daerah yang lain. Kita jaga terus agar situasi di Papua tetap aman, ujarnya. Yalimo mencekam. OPM fitnah aparat tembak warga, 30 rumah dibakar, TNI Polri terluka. Yalimo Papua Pegunungan rusuh dan mencekam. OPM alias KKB diduga memanfaatkan situasi melakukan adu domba bahwa TNI menembak warga sipil di Yalimo. Akibat kerusuhan yang terjadi di Yalimo tanggal 16 September tahun 2025 itu, 30 rumah dan kios dibakar, 6 rumah dinas perwira polisi hangus, 5 personel TNI Polri terluka, 1 bangunan SMA rusak dan 13 unit sepeda motor ikut terbakar dalam kerusuhan tersebut, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, Rabu. Penyebab kerusuhan karena ujaran kebencian di ruang kelas SMA N1 Yalimo. Di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung, salah satu siswa berinisial AB diduga mengeluarkan ujaran yang menyinggung temannya yang juga merupakan siswa di kelas tersebut, kata Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, Rabu. Ucapan itu memicu reaksi negatif dari sejumlah siswa yang melakukan pemukulan terhadap AB. Kini bisa diredam, polisi tengah melakukan perdamaian. Namun di tengah upaya Polri dan TNI meredam situasi agar tidak memanas, Yalimo kembali mencekam setelah OPM alias KKB menyebar isu hoaks. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel In Chandra Kurniawan menegaskan, berita yang disebar OPM adalah hoaks untuk memanaskan situasi, bentuk propaganda dengan tujuan mengadu domba TNI dan masyarakat. Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan, dan tidak benar melakukan pengedropan